Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 pada mata kuliah perpajakan yang beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama ada Dian Ika Nuraini, NPM 1951010314, yang kedua ada Dita Aditya Putri, NPM 1951 010323, yang ketiga ada Dwi Kurniasari, NPM 1951010325, yang keempat ada Dwi Lestari, NPM 1951010326, dan yang terakhir ada Mega Sri Novi Khotimah, NPM 1751010224. Di sini kami akan menjelaskan PPT mengenai materi pembayaran pajak PPh bagi orang pribadi yang bertolak ke luar negeri. Pada mata kuliah ini kami diampu oleh dosen Ibu Maya Melia MPD. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai orang pribadi yang bertolak ke luar negeri yang dikenakan kewajiban membayar pajak penghasilan. Fiskal luar negeri adalah pajak penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan pasal 25 ayat 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 bagi wajib pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah, bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai pembayaran pajak penghasilan tersebut dengan peraturan pemerintah. Yang wajib membayar pajak penghasilan adalah orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri, termasuk istri, anggota keluarga saudara, dan keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya wajib pajak yang bersangkutan, yang tidak dikenakan kewajiban membayar pajak penghasilan. Jadi ada banyak sekali kriterianya. Yang pertama, warga negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap di luar negeri yang memiliki dokumen resmi sebagai penduduk negara tersebut. Yang kedua, jemaah haji yang penyelenggaraan ibadahnya dilakukan oleh instansi yang berwenang. Yang ketiga, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam rangka program penempatan tenaga kerja Indonesia dengan persetujuan instansi yang berwenang. Yang keempat, orang pribadi yang melakukan perjalanan lintas batas wilayah Republik Indonesia melalui darat. Yang kelima, penyandang cacat atau orang sakit yang akan berobat ke luar negeri atas biaya organisasi sosial termasuk 1 orang pendamping dengan persetujuan instansi yang berwenang. Yang keenam, anggota misi kesenian, misi kebudayaan, misi keolahragaan, atau misi keagamaan yang mewakili pemerintah Republik Indonesia ke luar negeri dengan persetujuan instansi yang berwenang. Ketujuh, mahasiswa atau pelajar yang telah berusia 21 tahun yang akan belajar di luar negeri dalam rangka program resmi pertukaran mahasiswa atau pelajar yang diselenggarakan pemerintah atau badan asing dengan persetujuan instansi yang berwenang. 8. Mahasiswa dari negara asing yang berada di Indonesia dalam rangka belajar dengan rekomendasi dari perguruan tinggi tempat mereka belajar dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. 9. Tenaga kerja asing yang bekerja di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun sepanjang pajak penghasilannya telah dipotong oleh pemberi kerja. 10. Orang asing yang berada di Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia yang melaksanakan a. penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan di bawah koordinasi lembaga pemerintah terkait, b. program kerja sama teknik dengan mendapat persetujuan Sekretariat Negara, c. tugas sebagai anggota misi keagamaan dan misi kemanusiaan di bawah koordinasi instansi terkait. 11. Orang asing yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia
tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. 12. Pejabat dari perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, termasuk anggota keluarganya, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. 13. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, termasuk anggota keluarganya dan orang-orang yang diperbentukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat A. Bukan warga negara Indonesia, B. Tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaan tersebut di Indonesia, C. Negara bersangkutan memberikan perlakuan sama sesuai asas perlakuan timbal balik besarnya pajak penghasilan bagi orang pribadi yang bertolak ke luar negeri. Yang pertama, Rp2.500.000 untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara. Yang kedua, Rp1.000.000 untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan angkutan laut. Ketentuan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009 setiap dengan tanggal 31 Desember 2010 sehingga mulai tanggal 1 Januari 2011 setiap wajib pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri tidak lagi dikenakan kewajiban ini. Perlakuan pembayaran pajak penghasilan bagi orang pribadi yang bertolak ke luar negeri sebagai kredit pajak. Pajak penghasilan yang dibayar wajib pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri merupakan angsuran pembayaran pajak penghasilan dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun yang bersangkutan setelah wajib pajak tersebut memiliki nomor pokok wajib pajak. Implementasi pembayaran pajak PPh bagi orang pribadi yang bertolak ke luar negeri. Contoh soal dan perhitungan pembayaran pajak PPh bagi orang pribadi yang bertolak ke luar negeri. Contoh kasus, yang pertama, berdasarkan laporan rugi laba PT Indomarto yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 11A Bandung, pada tahun 2015 memiliki penghasilan neto usaha sebagai berikut. Dari dalam negeri mendapatkan laba senilai 7 miliar. Dari Brunei mendapatkan laba senilai 5 miliar dengan tarif pajak 20%. Di Singapura mendapatkan rugi senilai 1 miliar dengan tarif pajak 25%, sedangkan di Korea mengalami laba senilai 3 miliar dengan tarif pajak 30%. Pajak di luar negeri telah dibayar di negara tempat usaha masing-masing sesuai tarif yang berlaku. Berapa maksimum pengurangan atau kredit pajak PPh pasal 24 yang diperkenakan? Baiklah, di sini saya akan melanjutkan jawaban dari soal sebelumnya. Perhitungan kredit pajak luar negeri PPh 24 yang dapat dikreditkan terhadap pajak terutang di dalam negeri adalah sebagai berikut. Yang pertama, hitung jumlah penghasilan kena pajak. Penghasilan neto dalam negeri Indonesia 7 miliar rupiah. Penghasilan neto luar negeri Brunei 5 miliar rupiah. Penghasilan neto luar negeri Korea 3 miliar rupiah. Jumlah penghasilan neto yang menjadi PKP yaitu 15 miliar rupiah. Kemudian yang kedua, jumlah total PPh terutang sama dengan 25% dikali 15 miliar rupiah sama dengan 3 miliar 750 juta rupiah. Yang ketiga, PPh yang terutang di luar negeri. Brunei sama dengan 20% dikali 5 miliar sama dengan 1 miliar rupiah. Korea 30% dikali 3 miliar sama dengan 900 juta rupiah. Selanjutnya yang keempat, menghitung kredit pajak luar negeri atau KPLN. KPLN Brunei sama dengan 5 miliar per 15 miliar dikali 3 miliar 750 juta rupiah sama dengan 1 miliar 250 juta rupiah.
KPLN Korea sama dengan 3 miliar per 15 miliar dikali 3 miliar 750 juta rupiah sama dengan 750 juta rupiah. Kemudian yang kelima, menentukan batas maksimum kredit pajak yang diperkenankan di Indonesia. Kredit pajak Brunei diperkenankan maksimum 1 miliar 250 juta rupiah. Namun karena tarif pajak Brunei lebih rendah, maka yang diperkenankan adalah maksimal 1 miliar rupiah atau pilih yang terendah. Kredit pajak Korea sesuai perhitungan maksimal 750 juta rupiah, meskipun perusahaan membayar PPh di Korea sebesar 900 juta rupiah atau harus yang terendah. Kemudian yang keenam, jumlah PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan di dalam negeri yaitu 1 miliar rupiah ditambah 750 juta rupiah sama dengan 1 miliar 750 juta rupiah. Soal selanjutnya, PT Selera Rakyat berkedudukan di Indonesia memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2015 sebagai berikut. Di Belanda memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 600 juta rupiah atau tarif pajak yang berlaku 30%. Di dalam negeri menderita kerugian sebesar 200 juta rupiah. Hitunglah PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2014. Jawabannya adalah menghitung total penghasilan kena pajak. Penghasilan dari Belanda sebesar 600 juta ditambah penghasilan dari dalam negeri sebesar 200 juta. Jumlah penghasilan neto sebesar 400 juta. Menghitung total PPh terutang. Pajak terhutang 25% dikali 400 juta hasilnya 100 juta. Yang ketiga, menghitung PPh maksimum yang didapat dikreditkan. Penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang. 600 juta dibagi 400 juta dikali 100 juta dan 150 juta. Yang keempat, menghitung PPh yang terutang atau dipotong di luar negeri 30% dikali 600 juta yaitu 180 juta. Soal selanjutnya adalah PT Danang Jaya di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2017 sebagai berikut. Penghasilan usaha dari luar negeri sebesar 1 miliar 100 juta dan rugi usaha di dalam negeri sebesar 400 juta. Pajak atas penghasilan di luar negeri sebesar 40% yaitu 440 juta. Berapakah maksimum kredit pajak luar negeri yang diperolehkan? Jawabannya adalah perhitungan maksimum kredit pajak luar negeri dengan penghasilan neto yaitu penghasilan usaha di luar negeri sebesar 1 miliar 100 juta. Rugi usaha di dalam negeri 400 juta, jumlah penghasilan neto sebesar 700 juta. Pajak penghasilan terutang atau sesuai tarif pada Undang-Undang PPh pasal 17 ayat 2A dengan tarif pajak dikali penghasilan neto yaitu 25% dikali 700 juta dan jumlahnya 175 juta. Batas maksimum kredit pajak luar negeri yaitu penghasilan LN atau penghasilan neto dikali pajak penghasilan terutang 1 miliar 100 juta dibagi 700 juta dikali 175 juta yaitu 275 juta. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.